Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Almira Karina Pusparini akan mempresentasikan penelitian saya dengan teman saya, Mazaya Khairia, tentang pengaruh pemberian suplemen makanan terhadap kelulusan hidup larva lobster air tawar atau Charax quadricarinatus dengan menggunakan sistem bioflok. Berikut ini latar belakang penelitian. Indonesia memiliki beraneka ragam ekosistem, salah satunya ekosistem air tawar. Dalam ekosistem air tawar, terdapat komponen biotik dan abiotik. Lobster air tawar atau Charax quadricarinatus merupakan jenis krustasea yang mampu hidup di ekosistem air tawar. Di perairan air tawar, seringkali terkontaminasi limbah dari berbagai sumber, salah satunya amoniak. Jika terlalu banyak mengkonsumsi kandungan amoniak, maka dapat mengakibatkan berbagai macam hal, baik metabolisme tubuh lobster maupun morfometrinya. Untuk itu, pemberian suplemen makanan diharapkan mampu mempengaruhi kelulusan hidup larva lobster air tawar atau Charax quadricarinatus dengan menggunakan sistem bioflok, yang merupakan salah satu sistem alternatif baru untuk mengatasi kualitas air dan berperan sebagai pakan alami alternatif. Maka dari itu, perumusan masalahnya adalah bagaimana pengaruh suplemen makanan terhadap kelulusan hidup larva lobster air tawar dengan menggunakan sistem bioflok. Tujuan investigasinya adalah untuk mengetahui pengaruh suplemen makanan terhadap kelulusan hidup larva lobster air tawar dengan menggunakan sistem bioflok. Berikut ini metode penelitiannya. Penelitian menggunakan rancangan acak lengkap. Pembagian pakan dalam akuarium berukuran 60 x 40. P1, kontrol pelet tanpa probiotik tanpa bioflok. P2, pelet 1 gram, probiotik 3 tetes, bioflok 1 tetes. P3, pelet 1 gram, probiotik 2 tetes, bioflok 1 tetes. P4, pelet 1 gram, probiotik 1 tetes, bioflok 1 tetes. Berikut adalah cara pembuatan suplemen makanannya. Pelet 1 gram dicampur probiotik, dicampur dengan air 10 liter, lalu diaduk dan difermentasikan selama 24 jam di tempat yang tertutup. Cara membuat biofloknya adalah siapkan 1 liter EM4 perikanan, 1 liter molasses, dan air 48 liter dilarutkan menjadi satu di tempat yang kedap udara. Setelah 1 minggu, EM4 sebanyak 50 liter akan jadi. Ini adalah diagram kelulus hidupan lobster dengan hasil sebanyak 80% lobster mengalami kelulus hidupan dan 20%-nya mati. Di samping saya, terdapat diagram batang mengenai pertumbuhan berat dan panjang lobster. Dapat dilihat jika percobaan keempat memiliki pertumbuhan panjang dan berat yang lebih banyak. Hal ini disebabkan oleh penambahan probiotik dalam pakan lobster yang dapat meningkatkan kualitas protein yang dibutuhkan dalam pertumbuhan lobster. Bakteri Bacillus sp merupakan bakteri yang baik bagi pencernaan dan bisa mensekresikan enzim pencernaan seperti protease dan amilase, serta dapat meningkatkan sistem imun. Sedangkan sistem bioflok digunakan agar kondisi lingkungan baik, lalu meningkatkan nafsu makan lobster. Jika terlalu banyak probiotik, air akan menjadi lebih pekat dan bisa mengganggu sistem pernapasan lobster. Karena pada masa pertumbuhan, larva lobster masih rentan dengan perubahan kondisi air yang signifikan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pemberian 1 gram pelet, 1 tetes probiotik, dan 1 tetes bioflok dapat mempengaruhi 80% kelangsungan hidup lobster. Saya Mazaya Khairia Ardana Reswari dan teman saya Diah Almira. Sekian, terima kasih.